No viral, no justice. Itulah bobroknya penegakan hukum yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Rakyat jelata, orang-orang yang tidak punya apa-apa, pasti akan selalu menjadi korban kezaliman dari aparat penegak hukum. Dan kasus ini yang menimpa Nyoman Sukenah, seorang peternak landak Jawa yang divoniskan penjara 5 tahun dengan denda 100 juta rupiah. Benar-benar luar biadab. Mari kita cek videonya. Kasus pidana dengan terdakwa yang dituduh memelihara landak di Pengadilan Negeri di Bali. Saran saya kepada Bapak Kejati Bali, sahabat saya Bapak Kejati Bali, satu, agar segera diajukan penangguhan penahanan, terhadap terdakwa. Dua, tuntutannya kalau boleh tuntutan bebas atau setidak-tidaknya tuntutan dengan hukuman percobaan. Itu akan mengembalikan rasa keadilan di masyarakat yang memang sekarang ini sudah sangat kecewa. Sekali lagi, tuntutan bebas dan atau setidak-tidaknya hukuman percobaan, dan mohon agar segera diajukan penangguhan penahanan ke majelis hakim. Hotman Paris, salam masyarakat Bali. Saya mendukung masyarakat Bali. Mau minta komentar tentang Pak Nyoman Sukenah yang terdakwa yang diadili 5 tahun penjara yang memelihara landak Jawa. Gimana tanggapannya? Om Swastiastu. Sejak awal permasalahan kasus dari Nyoman Sukenah muncul di berbagai media, kami menjadi salah satu dari Semeton Bali yang sangat concern dan sangat peduli dan menunjukkan dukungan kami secara penuh kepada Nyoman Sukenah untuk mendapatkan haknya, karena Nyoman Sukenah bagaimanapun juga yang dilakukannya adalah memelihara landak tersebut, dan hingga kemudian landak itu punya anak. Harusnya kita berterima kasih sama Nyoman Sukenah, karena kalau kalian melihat ada pejabat-pejabat yang lain yang memelihara hewan-hewan yang dilindungi, kenapa mereka justru tidak diapa-apain? Kalau mau hukum itu sama rata, ya udah tangkap aja semuanya. Pejabat-pejabat di pusat, dimanapun yang mereka dengan terang-terangan memelihara hewan-hewan yang dilindungi. Justru kan pejabat harusnya lebih tahu ya. Kalau rakyat kan tidak jarang dari mereka tidak paham, kurang paham karena mereka tinggal di desa. Maksudnya baik, niatnya baik, kenapa kemudian menjadi terdakwa? Tolonglah hati nuraninya kalian, para hakim yang terhormat, Kepala Pengadilan Negeri Denpasar yang sangat-sangat tiang sayangi, yang sangat-sangat tiang hormati, mohon izin, mohon Bapak keadilan niki untuk Nyoman Sukenah, bebaskan Nyoman Sukenah agar tidak nantinya berdampak negatif terhadap dunia peradilan kita, karena rakyat kecil bagaimanapun juga tetap mereka harus diperjuangkan. Nyoman Sukenah tidak bersalah. Nyoman Sukenah mungkin melakukan kekeliruan yang tidak dia ketahui dan berhak untuk mendapatkan pembinaan, dinasehati. Tapi tolong jangan diadili, jangan dipenjarakan, jangan divonis hingga bertahun-tahun. Karena kalau kita melakukan itu, kita tidak adil sebagai manusia. Karena masih banyak yang lain, pemerkosa, pembunuh, koruptor. Mereka-mereka itulah yang harusnya kalian sikat dan kalian hukum seberat-beratnya, bukan Nyoman Sukenah. Dari Moniro Jerantik secara pribadi, bebaskan Nyoman Sukenah. Bebaskan. Kalau tidak, kita akan melanjutkan membuat petisi kita dan meminta seluruh Semeton Bali, rakyat Bali untuk menandatanganinya. Karena rakyat harus bersatu. Kalau keadilan tidak ada untuk kita, jawabannya hanya satu. Kita lawan. Oke, kesayangan? Oke, terima kasih Mo Ilo komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Inilah bukti nyata yang jelas-jelas dipertontonkan dari aparat penegak hukum kepada kita rakyat jelata.
kepada kita yang tidak punya apa-apa. Sebuah pembuktian bahwa hukum itu akan selalu tumpul kepada mereka yang punya kuasa, kepada mereka yang punya jabatan, dan kepada mereka yang punya miliaran rupiah. Tetapi tajam kepada kita yang rakyat jelata, kepada kita yang miskin papa, kepada kita yang tidak punya apa-apa. Wahai para penegak hukum di bangsa ini, di manakah hati nurani kalian? Siapa kira-kira yang jauh lebih terhormat? Seorang koruptor ataukah seorang Nyoman Sukena ini? Dia hanya seorang rakyat jelata biasa. Dia pun tidak tahu bahwa memelihara landak Jawa itu ternyata melanggar aturan. Ternyata landak Jawa itu adalah hewan yang dilindungi. Di manakah rasa kemanusiaan? Sungguh sangat miris, sangat najis ketika seorang penegak hukum tetapi tidak punya hati nurani. Coba kalian bayangkan, seseorang yang korupsi 300 triliun rupiah, berapa lama dia penjara? Berapa besar dendanya? Apakah Anda masih punya otak? Apakah Anda masih punya hati nurani? Inikah kualitas penegakan hukum yang ada di republik ini? Hanya karena Anda punya wewenang, Anda punya kuasa, Anda punya jabatan, lalu Anda bertindak seenak jidat dan semanis udal Anda kepada kita yang rakyat jelata, kepada kita yang miskin papa, kepada kita yang tidak punya apa-apa. Anda benar-benar biadab ketika hati nurani Anda seolah-olah tumpul, tidak punya rasa kemanusiaan. Di mana kira-kira nilai edukasi Anda kepada rakyat yang tidak tahu, kepada orang yang miskin papa seperti Nyoman Sukena ini? Nyoman Sukena bukan seorang pejabat. Dia hanyalah rakyat jelata. Tetapi Anda yang punya jabatan, Anda yang punya kuasa, tidak punya hati nurani, tidak punya rasa kemanusiaan. Anda berpikir bahwa keputusan Anda adalah keputusan yang sangat hebat. Tetapi apakah Anda sadar bahwa Anda telah merusak, Anda telah mencoreng nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kemanusiaan? Sekali lagi, kepada Anda yang telah memutuskan, yang telah memvoniskan seseorang yang memelihara landak Jawa dengan hukuman 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah itu, ini adalah bukti nyata bahwa Anda adalah pribadi yang tidak punya hati nurani dan tidak punya rasa kemanusiaan kepada sesama manusia. Kami berharap semoga Nyoman Sukena, seorang rakyat jelata ini, bisa segera dibebaskan. Itu adalah harapan kami. Karena mosi kami, rasa tidak percaya kepada lembaga penegak hukum di bangsa ini sudah sangat luar biasa. Kemarin kasus pembunuhan Vina. Hari ini muncul lagi kasusnya Nyoman Sukena. Selalu saja rakyat jelata, orang-orang kecil, Nyoman Sukena, Peggy Setiawan yang menjadi korban kezaliman dari kalian-kalian
yang katanya adalah manusia-manusia yang paham akan hukum itu. Mari kita dengarkan lagi komentar dari netizen yang lain. Pendapat aku sebagai seorang praktisi hukum, kedua orang yang tinggal di Bali dan ketiga orang yang dibesarkan di tempatnya Pak Sukena, menurut aku ini nggak masuk akal banget. Satu, entah ada motif apa, tapi setahu aku kasus-kasus kayak gini itu sebenarnya bisa banget diselesaikan secara kekeluargaan aja. Terlebih yang menjadi objek dari perkara ini tuh masih sehat guys, bahkan beranak pinak. Kedua, apakah ada niat? Pak Sukena sendiri sudah mengakui bahwa landak Jawa itu dikasih sama orang tuanya untuk diurus, dimana orang tuanya juga udah nggak ada gitu loh yang nangkep, yang dari dulu ngurus itu udah nggak ada, jadi dia cuman meneruskan. Ketiga, Pak Sukena itu kagak tahu kalau misalnya landak Jawa itu adalah hewan yang dilindungi, sama kayak kita juga kagak tahu. Tiba-tiba landak yang kita tahu notabene itu bisa menyakiti kita, bisa jadi hamanya petani, tiba-tiba dibilang sebagai hewan yang dilindungi. Ya jelas kaget lah Pak Sukena. Dan terakhir, aku itu SMP di tempatnya Pak Nyoman Sukena ini, dan memang di sana itu banyak banget perkebunan dan persawahan yang dimana landak ini kadang membuat panen mereka itu gagal, jadi itu pasti ditangkap. Jadi wajar banget kalau landak ini ditangkap sama warga, karena ini benar-benar meresahkan, dan mungkin warga juga kurang edukasi ya antara landak Jawa sama landak liar tuh yang seperti apa. Ya mereka cuma pengen menyelamatkan hasil panen mereka aja. So kita bersama Pak Nyoman Sukena, bebaskan Pak Nyoman Sukena, karena ini tuh benar-benar kasus yang nggak masuk akal. Masih banyak banget kasus di Bali terutama yang lebih penting daripada hal-hal kayak gini. Tahu kan kasus ini, warga Bali terancam penjara 5 tahun karena memelihara suku binatang yang katanya sangat langka, yaitu adalah landak Jawa. Nah, tapi yang anehnya ini teman-teman, diduga bahwa dia melanggar peraturan ini, di mana keberadaan landak Jawa itu terancam punah, ya kan? Nah, bentar, ada yang aneh lagi. Kan mau punah, tetapi warga Bali ini merawat dengan begitu baik, sampai bahkan melahirkan 2 ekor anak ekstra, ya kan? Jadi artinya sebetulnya dia memperbanyak binatang ini yang sebetulnya langka. Dan hal terakhir yang paling aneh teman-teman, kalau kamu Google nih landak Jawa, muncul deh dari Encyclopedia of Life mengatakan bahwa statusnya dia itu sebetulnya populasinya stabil, artinya bukan sesuatu yang langka. Jadi menurut kalian apa hukuman itu aneh atau I don't understand? Saya nggak ngerti. Coba dijelaskan teman-teman. Kalian tahu ini apa? Ini buah landak. Bukan landak Jawa yang lagi viral. Kalau landak Jawa dirawat, hukumannya 5 tahun denda 100 juta. Kalau buah landak dirawat, terserah kita. Nggak ada masalah. Mau dimusnahkan? Nggak ada masalah juga. Terserah, bebas. Hei para koruptor. Kalau lapar makan nasi, jangan makan uang rakyat. Gak malu kalian sama orang yang rawat landak? Hukumannya lebih menyala daripada kalian. Besok gak usah korupsi lagi. Mending kalian rawat landak aja. Hukumannya lebih menyala, lebih paten, lebih sedap. Hilang harga diri kalian sama yang rawat landak. Kalian tahu ini? Rambut model apa? Nah, ini rambut model hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kurang menyala apalagi negeri kita. Menyala. Sanksinya diancam 5 tahun penjara. Adil nggak sih? Enggak lah. Ya, justice for Nyoman Sukena. Assalamualaikum Besti-Besti Indonesia. Aku mau ngajak diskusi yuk. Pertama ada kasus obstruction of justice atau kasus penghalang-halangan penyidikan dalam tata niaga timah dengan terdakwa Tommy Tamsil, kerugian negara 300 triliun, namun sanksinya 3 tahun dan denda 5.000 perak. Kasus kedua tentang Wakil Ketua KPK Nurul Gufron membantu mutasi ASN di Kementerian Pertanian
pertanian. Lalu sanksinya adalah teguran tertulis dan potongan gaji 20% selama 6 bulan. Sementara itu, kasus ketiga menyangkut Nyoman Sukena. Ini adalah seorang warga yang menemukan anak landak kebon karena mereka senang melihara binatang. Dipeliharalah binatang ini. Nggak taunya ada yang ngelaporin, dilaporkan, lalu kemudian sampai di pengadilan sanksinya diancam 5 tahun penjara. Adil nggak sih? Ya enggak lah. Ceritanya Nyoman Sukena ini nggak tahu kalau landak itu adalah jenis hewan yang dilindungi, satwa yang dilindungi yang tidak boleh dipelihara oleh warga. Nah, berarti pertama sosialisasinya kurang. Berarti yang tidak mensosialisasikan dengan baik itu juga harusnya kena sanksi. Jangan karena Pak Nyoman Sukena rakyat kecil lalu main mau dipenjara 5 tahun. No way. Balikin aja atau serahkan aja tuh landak ke kebun binatang atau ke dinas yang melindungi satwa. Misalnya, antara kasus-kasus yang tadi itu contohnya 2 di depan yang aku berikan, itu kan harusnya sanksinya lebih berat, ya. Setuju nggak Indonesia? Kasih komen ya, viralkan, kita bantu perjuangan, bebaskan Nyoman Sukena. Salam sopan Indonesia. Gara-gara pelihara landak ini terancam 5 tahun bui dan denda maksimal 100 juta. Itu tikus berdasi juga termasuk hewan langka bukan Pak? Terus itu Ronald Tanur yang menghabisi nyawa orang terus dibebaskan itu juga termasuk hewan langka bukan Pak? Terus itu kasus korupsi 300T yang didenda cuma Rp5.000 itu juga termasuk hewan langka bukan Pak? Ya, si masnya ini emang memelihara landak peninggalan almarhum mertuanya, dan masnya ini juga nggak tahu kalau landak Jawa termasuk satwa yang dilindungi. Akibat perbuatannya, masnya ini didakwa 5 tahun penjara dan maksimal denda 100 juta. Jadi menurut kalian gimana atas kejadian ini? Tulis di kolom komentar. Dari komentar-komentar netizen, kira-kira siapa yang paling goblok di sini? Sekali lagi, dari komentarnya netizen ini, siapa kira-kira yang paling goblok? Atau keberpihakan dari komentarnya netizen ini, apakah kepada aparat penegak hukum? Apakah kepada hakim yang memvoniskan Nyoman Sukena? Nyatanya tidak. Semua netizen berpihak kepada Nyoman Sukena. Bahkan orang-orang yang paham hukum seperti Bung Hotman Paris Hutapea, seperti Ibu Niluh Jelanti, ataupun netizen yang lain tadi, yang memang mereka adalah punya ilmu hukumnya, mereka semua membela seorang Nyoman Sukena. Dan di sini kita rakyat jelata mau dibuktikan bahwa hukum di Republik ini memang selalu tajam kepada kita yang tidak punya apa-apa, kepada kita yang miskin papa, kepada kita yang tidak punya miliaran rupiah. Atau jangan sampai hakim yang memutuskan Nyoman Sukena harus penjara 5 tahun dan denda 100 juta ini lagi haus uang, lagi butuh uang. Siapa kira-kira yang lebih punya martabat? Nyoman Sukena atau para koruptor? Nyoman Sukena atau para penjudi? Nyoman Sukena atau para pemerkosa? Nyoman Sukena atau kalian-kalian yang merampok uang rakyat? Siapa kira-kira yang lebih bermartabat? Siapa kira-kira yang lebih mulia?
Siapa kira-kira yang masih punya hati nurani? Karena terlihat jelas seorang Nyoman Sukena, dia punya niat yang tulus, ada kasih, ada cinta di dalam dirinya untuk merawat, bahkan sudah beranak pinang. Tegakah kalian harus memvoniskan dia untuk penjara 5 tahun dengan denda 100 juta? Apakah kalian masih punya hati nurani? Tolonglah. Kalian adalah oknum-oknum, adalah pribadi-pribadi yang mengerti akan hukum. Kami berharap bahwa pengambilan keputusan, kebijakan, itu benar-benar mengedepankan asas kebenaran, asas keadilan. Jangan seenak jidat dan semanis udel kalian. Rakyat kami sudah muak. Sekali lagi, kami sebagai rakyat jelata sudah muak dengan keputusan-keputusan dari aparat penegak hukum yang semakin hari semakin blunder, yang menunjukkan bahwa kualitas kalian tidak pantas untuk menjadi seorang penegak hukum di bangsa ini. Mari kita dengarkan lagi komentar dari netizen yang lain. Pelihara lana, ancaman pidananya 5 tahun. Sementara yang korupsi timah 300 triliun cuma didenda 5.000. Dendanya seharga sempol ayam. Padahal korupsinya seharga hotel bintang 5. Nggak sekali 2 kali hukum Konoha ini konslet begini. Kalau terdakwanya rakyat kecil kayak gas mobil terus diinjak. Tapi kalau terdakwanya pejabat atau konglomerat, hukum Konoha ini kayak tai sapi. Nggak ada yang berani nginjak. Jadi ceritanya begini, ada seorang warga di Bali memelihara 2 ekor landak karena tidak tahu kalau landak itu dilindungi. Kak sepakat bahwa kita harus menjaga hewan langka. Makanya untuk kasus ini Kak langsung menggali informasi dari landaknya. Landaknya langsung Kak interogasi. Kak tanya begini ke si landak. Landak, oh landak, kenapa engkau langka? Landaknya jawab, macam mana aku tak langka? Aturan tak disebar. Aturan tak disebar. Berarti itu sumber konsletnya. Masyarakat nggak tahu kalau landak itu hewan langka. Kau udah nanya langsung sama landaknya. Menurut si landak, dia sudah dipelihara dengan baik. Pagi dikasih breakfast, siang lunch, malam udah pasti dinner. Tolong bantu komen kalau kalian sependapat sama Kak. Menurut Kak, sebaiknya terdakwa ini dibebaskan. Kejadian landak ini mari kita pakai sebagai pembelajaran bahwa masyarakat perlu diberi edukasi hewan mana saja yang termasuk satwa dilindungi. Kalau sudah tahu jangan malah ditangkap. Kalau ditangkap berarti Oke, lagi hangat berita tentang seorang yang memelihara landak Jawa di Bali diberikan hukuman 5 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Saya jadinya teringat dengan kasus 300 triliun ya, yang dimana pelakunya diberikan ancaman hukuman 3 tahun penjara dan denda 5.000 rupiah. Suatu perbedaan yang sangat luar biasa. Kalau kita lihat mana kasus yang cukup ganas, menurut saya yang 300 triliun ini cukup ganas ya. Tapi kemudian kalau misalkan kita lihat keputusan hakim kemarin, bahkan hakim sampai menceramahi beberapa orang di pengadilan tentang dampak dari pemeliharaan landak Jawa ini. Tapi di setiap persidangan tentang korupsi tidak ada tuh hakim yang menyampaikan statement seperti itu, dampak korupsi 300 triliun. Tapi kemudian kita
akan mengkategorikan kasus-kasus seperti ini apakah masuk dalam kategori darurat hukum di negara Republik Indonesia atau tidak. Kalau misalkan kita dari kalangan masyarakat menengah ke bawah, ini kategori darurat hukum sih, karena tidak adanya keadilan di sini. Tapi kalau menurut para elit, ini bukan versi darurat hukum menurut mereka. Para elit plus, ya, kalau ada koalisi Kim plus, ada juga para elit plus influencer, plus jurnalis. Kalian tahulah siapa yang saya maksud. Mungkin saya sedikit bisa bertanya kepada mereka ya, apa sih darurat hukum sebenarnya versi mereka dengan melihat hal-hal seperti ini? Mungkin bisa dijawab melalui televisi dan lain sebagainya. Oke, tulis di kolom komentar versi darurat hukum menurut kalian. Terima kasih. Yang sepatutnya, saya kira ini juga satu seharusnya menjadi perhatian dari Kapolda ya. Untuk hal-hal yang seperti ini ya harusnya ada pertimbangan kemanusiaan. Binatang aja kita hormati kok hak asasinya, apalagi orang kan mestinya kan begitu ya kan. Saya tidak melihat bagaimana bentuk pemaksaannya ya, tetapi dari sekuens waktu tanggal 4 dia didatangi ya, disita diletakkan penyitaan terhadap landak itu, kemudian tanggal 5 dia ditetapkan sebagai tersangka, tanggal 5 itu juga landak ini diambil, kemudian tanggal 5 itu juga SPDP dibuat, tanggal 5 itu juga dibuat satu surat terkait dengan SPDP ini, pemberitahuan kepada pengadilan. Sampai sekarang kita nggak tahu apakah ada izin dari pengadilan atau tidak terhadap penyitaan itu. Ini kan cara-cara yang menurut hemat saya tidak sepatutnya dilakukan, gitu ya. Kita ini kan menegakkan hukum, negara kita ini negara hukum, bukan negara suka-suka, gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang mesti kita lihat ini kan mestinya pendekatan restoratif justice. Ya. Apa sih kepentingan negara mempidanakan atau memenjarakan Nyoman Sukenai? Nggak ada. Korupsi 300T, Buset, 300T. Terus cuman kena berapa? 3 tahun sama denda 5.000. Jangan sombong dulu Mbak ya. Jangan sombong dulu kalau belum seberapa. Mbak punya yang korupsi 300T tapi cuma dihukum 3 tahun dan denda 5.000 rupiah. Jangan sombong dulu. Saya punya yang lebih hebat. Pelihara landak diponis 5 tahun penjara, denda 100 juta. Itu pelihara loh, merawat ya, tidak membunuh atau ngadep alkohol tanpa. Kerenan yang mana? Korupsi 300 juta atau ngubur landak? Indonesia nih bos. Mau apa? Mungkin dengan alasan hewan dilindungi. Pertanyaannya, buat bapak-bapak yang punya pabrik undang-undang, lebih penting mana? Melindungi hewan satwa-satwa liar atau melindungi rakyat miskin yang terlantar? Lebih penting mana? Tepuk tangan lu, Bede. Tapi tolong, motor saya hilang. Ya, kemalingan, diambil penjahat. Saya sudah lapor, tapi sampai sekarang belum ada kabar. Nah, sekarang mau tahu alasannya kenapa saya tidak mau jadi pejabat atau kerja pada negara. Karena SMP saya sering tamat. Dong ada. Maling-maling kecil dihakimi maling besar. Mohon maaf. Oke guys, itu adalah komentar-komentar dari netizen perihal bobroknya penegakan hukum di bangsa ini. Ya, Bali darurat keadilan. Dan kita harus berjuang bersama-sama untuk membebaskan Nyoman Sukena ini. Dia hanyalah rakyat jelata. Dia bukan seorang pejabat. Dia bukan seorang miliaran rupiah. Inilah bobroknya kualitas penegakan hukum di bangsa kita. Tajam kepada kita yang miskin papa, kepada kita yang rakyat jelata, tetapi tumpul kepada mereka yang punya kekuasaan, yang punya jabatan, dan yang punya miliaran rupiah. Apakah kita sebagai rakyat hanya mau diam, hanya mau nonton dengan keputusan-keputusan biadab, dengan keputusan-keputusan kurang ajar, dengan keputusan-keputusan yang tidak punya hati nurani seperti ini? Ayo,
Kita sebagai rakyat, kita harus bergandeng tangan bersama-sama, menyuarakan kebenaran, membela keadilan. Jangan sampai hari ini Nyoman Sukena dan besok lusa adalah kita dan anak cucu kita. Sekali lagi, hukum di Republik ini sudah benar-benar bobrok. Tajam hanya kepada kita yang rakyat jelata, tetapi tumpul kepada mereka yang kaya raya, kepada mereka yang punya miliaran rupiah, dan kepada mereka yang punya jabatan. Benar-benar luar biadab dan kurang ajar. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Mari, sekali lagi saya mengajak kita bersama-sama untuk berjuang, untuk bersuara, membebaskan Nyoman Sukena ini.